Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Shanum Nareswari. Kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Akhir tragis wanita si penjual gorengan. Ani mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading yang kontras dengan kulitnya yang kuning lasat, rambutnya yang hitam lebat tersanggul rapi di atas kepala. Dihiasi oleh beberapa bunga melati yang harum semerbak. Matanya berkaca-kaca ketika akhirnya Catur mengucap janji suci di depan penghulu, disaksikan oleh keluarga terdekat dan beberapa sahabat karib. Lelaki yang selama ini menjadi kekasihnya sekarang resmi menjadi suaminya. Catur mengenakan setelan jas hitam sederhana, senyumnya yang lebar membuatnya tampak begitu berwibawa. Upacara pernikahan mereka digelar di rumah, di kampung halaman Ani. Tidak ada pesta atau kemewahan lainnya, hanya kehangatan dan kebahagiaan yang memancar dari wajah-wajah yang hadir. Setelah ijab kabul selesai, tamu-tamu langsung menyerbu meja prasmanan. "Cie, yang sebentar lagi menikmati malam pertama," ujar sahabat Ani sambil tertawa menggoda pengantin baru. Ani hanya tersenyum malu sementara suaminya merangkulnya dengan mesra. Mereka akhirnya menikah setelah menjalin hubungan selama 3 tahun lamanya. Ani ingat betul masa-masa ketika mereka harus saling mendukung satu sama lain. Kekasihnya saat itu masih berjuang sebagai sales motor yang sering berkeliling kota, sementara Ani membantu ibunya di rumah dengan menjual kue di pasar. Kini hari yang dinantikan sudah tiba. Mereka telah resmi menjadi suami istri. Sebuah babak baru dalam kehidupan mereka dimulai. Setelah pesta pernikahan sederhana itu usai, Ani dan suaminya berpamitan kepada orang tua masing-masing, bersiap untuk memulai kehidupan baru di kota. Kehidupan di kota tidaklah mudah, tetapi Ani tidak pernah mengeluh. Kontrakan kecil yang mereka sewa terletak di pinggiran kota, bersebelahan dengan gang sempit dan deretan rumah-rumah sederhana lainnya. Ani memutuskan untuk membantu suaminya dengan membuka usaha kecil di depan rumah. Setiap hari sebelum matahari terbit, dia sudah berdiri di depan kompor menggoreng pisang, tahu, tempe, dan juga bakwan. Asap dari minyak goreng yang panas mengepul memenuhi udara, tapi Ani tidak peduli. Tangannya cekatan membalik gorengan satu persatu, memastikan semuanya matang dengan sempurna dan juga renyah. Warung gorengan Ani terletak di depan kontrakan mereka, hanya berupa gerobak kayu sederhana dengan 2 kompor dan etalase kecil tempat dia menata dagangannya. Pada awalnya, dia khawatir jika warungnya tidak akan laku. Ternyata setiap saat orang-orang yang lewat di gang selalu mampir untuk membeli gorengan sebagai camilan. Ada yang membeli 1-2, ada yang membeli banyak, dan lama-kelamaan warung kecil itu menjadi tempat singgah favorit para tetangga. "Mbak Ani, seperti biasa ya, tahu isi 5 sama pisang gorengnya," ujar seorang ibu-ibu tetangga yang lewat sambil menggendong anaknya. Ani tersenyum ramah dan dengan cepat ia menyiapkan pesanan. Seiring berjalannya waktu, penghasilan Ani dari warung gorengan cukup membantu membiayai hidup sehari-hari.
Catur yang bekerja sebagai sales motor seringkali pulang larut malam karena harus berkeliling menawarkan motor ke berbagai daerah. Kadang mereka hanya punya waktu sebentar untuk bercengkrama sebelum akhirnya tidur karena lelah, tapi Ani tidak pernah merasa kesepian. Kesibukan dengan warung gorengannya membuatnya selalu sibuk bersama para pelanggan. Di malam itu, setelah seharian berjualan, Ani duduk di depan rumah menunggu suaminya pulang. Ia menyadarkan tubuhnya di kursi kayu, memandangi jalanan yang mulai lengang, udara malam terasa sejuk, dan suara jangkrik terdengar samar di kejauhan. Tiba-tiba saja, suara motor terdengar mendekat. Ani tersenyum tipis ketika suaminya akhirnya tiba dengan tubuh yang terlihat sangat lelah. Lelaki itu mematikan mesin motor lalu berjalan ke arah Ani. "Capek ya?" tanya Ani sambil berdiri menyambutnya dengan senyuman. Suaminya hanya mengangguk, melepaskan helm lalu duduk di sampingnya. "Alhamdulillah, hari ini ada penjualan," kata suaminya sambil tersenyum. Tapi tetap saja, perjalanan panjang tadi melelahkan. Ani mengangguk, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil segelas teh hangat yang memang sudah dia siapkan. Setelah menyerahkan gelas itu kepada suaminya, dia duduk kembali di sampingnya. Gimana warungnya hari ini?" tanya suaminya sambil menyeruput teh. "Lumayan," jawab Ani. "Ada banyak yang beli. Ibu-ibu di sini sudah jadi langganan tetap. Tadi bahkan ada yang pesan buat acara besok." Suaminya tersenyum puas kala mendengar kabar itu. Mereka berdua lalu duduk dalam diam, menikmati suasana malam yang tenang di kota kecil itu. Meskipun hidup mereka sederhana, Ani merasa bahagia. Mereka memang tidak punya banyak harta, tapi mereka punya satu sama lain. Kehidupan berjalan terus. Ani dan suaminya menjalani hari-hari dengan penuh kerja keras. Suaminya tetap berkeliling, sementara Ani, ia terus mengembangkan usaha gorengannya. Setiap pagi, suara riuh dari warungnya sudah terdengar. Ani tidak pernah lelah karena dia tahu semua kerja keras ini demi masa depan mereka. Warung kecil itu kini mulai dikenal oleh tetangga-tetangga sekitar. Bahkan beberapa pelanggan sudah mulai memesan dalam jumlah banyak untuk acara-acara tertentu. Suami seringkali merasa kagum kalau melihat ketekunan Ani dalam menjalankan usahanya. Walau sibuk dengan pekerjaannya sendiri, Catur selalu berusaha membantu Ani setiap kali ada waktu luang. Kadang-kadang mereka bekerja bersama di warung, saling tertawa di sela-sela kesibukan. Kehidupan yang awalnya penuh dengan perjuangan kini terasa lebih ringan. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan tidak pernah berhenti berusaha. Setiap akhir pekan, Ani dan Catur selalu menantikan momen untuk pulang kampung. Bagi Ani, pulang ke rumah orang tuanya adalah sebuah kebahagiaan yang tak tergantikan. Sebagai anak bungsu, ia merasa sangat dekat dengan keluarganya, terutama ibunya. Setiap kali ada kesempatan, dia pasti akan menyempatkan diri untuk mengunjungi mereka. Catur tidak pernah keberatan, malah dia selalu bersemangat setiap kali mereka merencanakan pulang kampung. Perjalanan ke kampung Ani memakan waktu sekitar 2 jam dengan sepeda motor. Setiap kali perjalanan dimulai, Catur selalu terlihat tenang di atas motor, memegang stang dengan mantap, sementara Ani duduk di belakangnya memeluk pinggang erat-erat. Udara segar khas pedesaan mulai terasa begitu mereka meninggalkan hiruk-pikuk kota. Jalanan berkelok-kelok di antara sawah dan kebun membuat perjalanan terasa menyenangkan. Ketika mereka sampai di kampung, Ani selalu merasa lega. Rumah orang tuanya terletak dikelilingi oleh kebun singkong dan buah-buahan yang luas. Ibunya selalu menyambut mereka di depan pintu dengan senyuman lebar, sementara ayahnya biasa duduk di teras sambil memperbaiki alat-alat pertanian. "Akhirnya kalian pulang juga," kata ibu Ani sambil memeluk anaknya dengan erat. "Ibu kangen." Ani tersenyum sambil membalas pelukan itu, sedangkan Catur hanya berdiri di samping menunggu giliran untuk berjabat tangan dengan mertuanya. "Assalamualaikum, Bu," ucap Catur sopan, menjabat tangan ibunda Ani dengan penuh hormat. Setelah menyapa keluarga, Catur langsung menuju ke belakang rumah, menuju sungai kecil yang memiliki banyak ikan. Ya, sejak awal menikah, dia selalu membawa perlengkapan memancing setiap kali mereka pulang kampung.
Memancing adalah salah satu hobinya yang jarang dia lakukan di kota. Di kampung, Catur bisa duduk berjam-jam di tepi sungai sambil menikmati ketenangan. Sementara itu, Ani biasanya langsung masuk ke dapur bersama ibunya. Mereka mengobrol panjang lebar sambil menyiapkan makan siang. Suasana dapur terasa hangat, penuh dengan aroma masakan yang sedang dimasak. Ibunda Ani selalu menyiapkan masakan kesukaan Ani, seperti sayur asem dan ikan bakar. Sesekali mereka tertawa bersama saat membicarakan hal-hal ringan atau kenangan masa lalu. Minggu depan ada acara di kampung, ucap ibunda Ani sambil memotong sayuran. Kalian bisa datang kan? Ani mengangguk. Insya Allah bu, kalau Catur tidak terlalu sibuk, kami pasti akan datang. Setelah makan siang, Catur biasanya kembali lagi ke sungai untuk melanjutkan memancing, sedangkan Ani, ia duduk bersama ibunya di ruang tamu. Mereka menghabiskan waktu dengan berbincang-bincang, sementara ayah Ani ikut bergabung, bercerita tentang kabar tetangga atau perkembangan ladang mereka. Kadang saudara Ani yang lain juga datang untuk berkumpul bersama, menciptakan suasana hangat dan akrab. Menjelang sore, Ani dan Catur bersiap-siap untuk kembali ke kota. Sebelum pulang, ibu Ani sudah menyiapkan oleh-oleh untuk mereka: beras yang baru dipanen, buah-buahan segar dari kebun, dan singkong yang baru dicabut dari ladang. Ibunda Ani selalu dengan senang hati memberikan hasil bumi mereka kepada Ani, meskipun Ani sering merasa tidak enak hati menerima terlalu banyak. Nah, ini buat kalian di kota ya, kata ibunda Ani sambil menyerahkan satu karung kecil berisikan beras. Bu, sudah terlalu banyak. Kami tidak akan habis memakannya dalam waktu singkat, ujar Ani tersenyum canggung. Tidak apa-apa, lebih baik dibawa daripada tidak dimakan di sini ya, balas ibunya sambil tersenyum lembut. Di kota pasti lebih sulit mendapatkan hasil panen yang masih segar. Catur membantu mengangkat karung beras dan singkong ke motor. Dia selalu memastikan semua oleh-oleh diikat dengan baik sebelum mereka berjalan pulang. Perjalanan pulang selalu terasa tenang bagi mereka berdua. Di tengah jalan, Ani seringkali menyandarkan kepalanya di punggung Catur, menikmati sejuknya udara sore sambil mengingat-ingat percakapan dengan ibunya. Catur juga merasa puas. Hari-hari di kampung selalu memberikannya ketenangan yang tidak ia dapatkan di kota. Memancing sepuasnya, beristirahat di rumah yang tenang, dan menikmati masakan khas desa membuatnya merasa segar kembali. Setelah 2 jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di kota. Kontrakan mereka yang kecil terlihat senyap, tapi bagi Ani dan Catur itu adalah rumah yang nyaman. Setibanya di rumah, Catur langsung membuka ikatan oleh-oleh dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sementara Ani, ia mulai merapikan kamar. Besok kita makan singkong rebus ya, kata Ani sambil tersenyum pada suaminya. Catur mengangguk. Wah, pasti enak. Apalagi singkong gratis dari ladang sendiri. Berapa bulan kemudian, Ani mulai sering muntah-muntah. Ia merasa lemas setiap harinya. Dia dan Catur tahu ada sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa minggu mengalami gejala yang sama, mereka memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter, dan hasilnya Ani positif hamil. Kabar itu seharusnya menggembirakan, tapi kondisi Ani yang sering merasa tidak enak badan membuat mereka bingung dan cemas. Catur, yang bekerja sebagai sales motor, tak selalu bisa berada di rumah untuk merawat istrinya. Ani juga kesulitan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk untuk mengurus warung gorengan di depan rumah kontrakan mereka. Di pagi hari, Ani seringkali terbangun dengan perut mual. Terkadang ia tak sempat mencapai kamar mandi dan langsung muntah di tempat tidur. Catur yang menyadari hal itu selalu berusaha membantu, menyiapkan air hangat atau mengelap keringat Ani, tetapi dia juga merasa tak berdaya karena pekerjaan yang menuntutnya untuk keluar rumah hampir di setiap hari. Ani semakin lemas dan sering berbaring, bahkan tidak bisa berdiri terlalu lama tanpa merasa pusing. Pada suatu malam, setelah Catur pulang kerja dengan wajah yang lelah, mereka memutuskan untuk membicarakan keadaan yang sedang mereka hadapi. Bagaimana kalau kamu tinggal di kampung duluan?
Biar ibu yang merawatmu di sana dan aku bisa pulang seminggu sekali untuk menengok, usul Catur sambil memandang wajah istrinya yang pucat. Ani terdiam sejenak, merenungkan saran dari suaminya. Di satu sisi, dia tidak ingin berjauhan dari Catur, tapi di sisi lain, dia juga tahu bahwa kondisi kesehatannya semakin memburuk dan dia butuh bantuan lebih banyak. Ibunya di kampung pasti bisa merawatnya lebih baik. Apalagi pengalaman ibunya dalam mengurus kehamilan tidak diragukan lagi. Ya, aku setuju, jawab Ani pelan. Akhirnya, ia menerima kenyataan bahwa dia tak bisa melakukannya sendirian di kota. Lagi pula, kamu kan bisa pulang setiap akhir pekan. Keesokan harinya, mereka mulai mempersiapkan kepindahan. Sementara Ani ke kampung, Catur mengambil cuti sehari untuk membantu memberes-bereskan barang-barang yang akan dibawa Ani, pakaian, keperluan sehari-hari, serta beberapa makanan ringan dikemas dalam koper. Waktu keberangkatan pun tiba. Catur dengan hati-hati mengendarai sepeda motor, sementara Ani duduk di belakang bersandar lemah di punggung suaminya. Mereka menempuh perjalanan yang sama seperti biasa menuju kampung, tetapi kali ini suasana hatinya berbeda. Ani merasakan kekosongan dalam dadanya, walau tahu jika ini adalah keputusan terbaik. Sesampainya di kampung, mereka disambut hangat oleh Ibunda Ani. Melihat kondisi anak perempuan yang sedang hamil, ibunya langsung membimbing Ani masuk ke dalam rumah, menyuruhnya beristirahat di kamar yang sudah disiapkan. Tempat tidurnya rapi, dengan bantal tambahan untuk menopang tubuh Ani yang kini lebih sering berbaring. Jangan khawatir ya nak, di sini kamu bisa tenang. Ibu akan merawatmu dengan baik sampai nanti acara 7 bulanan. Bahkan setelah kamu melahirkan nanti, kata Ibunda Ani lembut sambil mengusap rambut anaknya. Catur hanya bisa mengangguk. Dia lega karena kini Ani berada di tangan yang tepat. Setelah memastikan semuanya siap, Catur kembali ke kota untuk bekerja. Dia berjanji akan pulang seminggu sekali untuk menengok Ani. Setiap kali Catur datang dari kota, ia memang selalu membawa oleh-oleh kecil seperti buah-buahan atau camilan kesukaan Ani. Saat bertemu dengan istrinya, dia akan mendengar cerita tentang bagaimana ibu mertua selalu merawat Ani dengan penuh perhatian. Pagi-pagi sekali, ibunya akan menyiapkan sarapan ringan. Siang hari, Ani biasanya beristirahat di rumah, sementara sore hari kadang dia duduk di teras sambil menikmati angin sepoi-sepoi dari kebun. Meski keadaan Ani sedikit lebih baik setelah beberapa minggu di kampung, kehamilan tetap menjadi tantangan besar baginya. Setiap pagi, mual masih kerap datang dan tenaganya belum pulih sepenuhnya. Ibunya selalu mengingatkan untuk tidak memaksakan diri dan lebih banyak beristirahat. Minggu demi minggu berlalu, Ani mulai menghitung hari menuju acara 7 bulanan yang sudah direncanakan. Di kampung, tradisi 7 bulan kehamilan selalu disambut dengan antusiasme besar. Ibunya sudah mulai mempersiapkan banyak hal untuk acara itu. Dia juga meminta bantuan para tetangga dan saudara-saudara yang akan ikut membantu. Saat usia kehamilan Ani mendekati 7 bulan, kini ia merasa sedikit lebih kuat. Setiap pagi, dia duduk di teras rumah sambil menghirup udara segar meski sesekali masih merasa mual. Ibunya setia menemani, memastikan Ani tidak kelelahan dan selalu makan dengan cukup. Catur, yang semakin sibuk dengan pekerjaannya di kota, selalu pulang setiap akhir pekannya membawa buah tangan dan uang secukupnya untuk keperluan Ani. Suatu sore, setelah Catur pulang dari kota, mereka duduk berdua di teras rumah. Dengan senyuman lembut, Catur memberikan amplop berisikan uang kepada Ani. Buat tambahan acara syukuran 7 bulanan kamu ya. Kita buat sederhana saja, tapi cukup untuk mengundang tetangga dan keluarga, kata Catur sambil menyerahkan amplop itu ke tangan Ani. Ani memandang amplop itu dengan senyuman haru. Ani mengangguk dan menerima uang itu. Keesokan harinya, Ibunda Ani sibuk berbelanja. Uang yang diberikan Catur sebenarnya tidak cukup, tetapi ibunya tidak mempermasalahkannya. Dia rela merogoh uang dari saku sendiri untuk memeriahkan acara syukuran.
Rumah Ibu Ani yang sederhana pun ramai kembali. Beberapa perempuan tetangga kampung datang untuk mengolah bahan-bahan masakan. Di dapur, wajan-wajan besar sudah disiapkan untuk memasak makanan dalam jumlah yang banyak. Masak opor ayam saja ya. Buah-buahan juga sudah ada, tinggal dipotong-potong nanti, ujar Ibunda Ani kepada para tetangga yang datang membantu. Mereka langsung setuju dan segera memulai pekerjaan mereka dengan cekatan. Aroma masakan mulai menyebar ke seluruh rumah. Wajan-wajan besar dipenuhi ayam yang dimasak dengan santan, sementara di sudut lain beberapa perempuan memotong sayur-sayuran. Suasana begitu hangat, selayaknya acara syukuran yang diadakan untuk mendoakan keselamatan ibu dan janin. Di tengah kesibukan itu, Ani hanya bisa duduk di kursi panjang di teras sambil sesekali memandangi para tetangganya yang sibuk membantu di dapur. Sesekali ibunya datang menyodorkan air ataupun buah, memastikan Ani tidak terlalu lelah dan cukup beristirahat. Sementara itu, di ruang tamu, Catur sedang berbincang dengan beberapa kerabat lelakinya yang datang lebih awal. Mereka duduk bersila di lantai, mengobrol tentang pekerjaan, cuaca, dan kehidupan sehari-hari. Catur sesekali tersenyum, menikmati momen-momen santai seperti ini setelah lelah bekerja di kota. Di tengah obrolan, sesekali ia melirik ke arah Ani, memastikan keadaan istrinya baik-baik saja. Keesokan harinya, persiapan hampir selesai. Di depan rumah, meja panjang telah disiapkan untuk menyajikan makanan. Piring-piring, sendok, dan gelas ditata rapi di atas meja. Beberapa orang tetangga sudah mulai berdatangan membawa hadiah sederhana untuk Ani. Mereka saling menyapa dan berbincang dengan ramah. Sementara di dapur, para perempuan sibuk menyelesaikan makanan. Acara dimulai ketika matahari mulai naik. Para tamu dipersilakan untuk menikmati makanan yang sudah disiapkan. Meja yang dipenuhi berbagai masakan segera dikerubungi oleh tamu-tamu yang lapar setelah bekerja seharian. Gelak tawa dan obrolan kembali memenuhi halaman rumah, menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Acara syukuran 7 bulanan Ani akhirnya selesai menjelang senja. Semuanya berjalan lancar. Catur juga sudah berpamitan kembali ke kota karena besok dia harus bekerja. Sementara itu, Ani merasa tubuhnya lengket dan gerah setelah sibuk bolak-balik melayani tamu. Keringat membasahi punggungnya membuatnya tidak betah. Ani duduk sebentar di teras rumah sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan tangan, namun rasa tidak nyaman itu semakin mengganggu. "Kamu mandi dulu ya, Bu. Gerah banget," ujar Ani tiba-tiba. Ibunya yang sedang membereskan piring-piring kotor di dapur menoleh. "Jangan mandi dulu, sudah hampir maghrib. Tidak baik mandi di waktu-waktu seperti ini, apalagi listrik sedang mati. Nanti saja ya." Namun Ani keras kepala. "Cuma sebentar, Bu. Ani gak tahan lagi, keringatnya bikin gatal." Ibunya menghela napas panjang. "Ya sudah, tapi cepat ya, jangan lama-lama," katanya setengah menyerah. Ani segera bangkit, mengambil ember dan kayu, lalu melangkah menuju sumur di belakang rumah. Sumur itu terletak sedikit jauh di halaman belakang, di dekat pohon-pohon pisang yang rimbun. Saat Ani keluar, suasana sudah mulai remang. Langit menggelap perlahan, dan lampu-lampu di rumah tetangga yang biasanya menerangi halaman pun mati karena listrik yang padam. Di tengah kegelapan, hanya suara burung-burung kecil dan gemerisik daun yang terdengar samar. Ani tidak peduli. Baginya, mandi dengan air sumur yang dingin terasa sangat menggiurkan. Setibanya di sumur, dia mulai menimba air dengan gerakan yang cekatan. Sambil menunggu ember air terisi penuh, dia melirik ke sekeliling, memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang aneh, hanya suasana sore yang mulai berubah menjadi gelap. Anehnya, seperti ada sesuatu yang menggelitik perasaannya, seperti ada yang memperhatikan dari kegelapan. Seketika bulu kuduknya berdiri. "Mungkin cuma perasaanku aja," gumamnya pelan, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Setelah ember penuh, dia mulai menyirami tubuhnya dengan air dingin yang membuat seluruh badannya terasa segar. Meski begitu, rasa gerah yang semula mendera kini berganti dengan dingin yang menusuk. Ani tidak peduli. Dia merasa lebih baik setelah air sumur menyentuh kulitnya. Waktu terus berlalu.
Malam semakin larut, suasana kampung berubah menjadi pekat tanpa cahaya sedikit pun di dalam rumah. Ibunya Ani mulai gelisah. Sudah 1 jam berlalu, tapi Ani belum juga kembali. Ibu Ani yang awalnya sibuk membereskan sisa-sisa acara, kini berdiri di dekat pintu belakang mengintip ke arah sumur. Hanya kegelapan yang terlihat tanpa ada tanda-tanda Ani akan kembali. "Ani, sudah belum mandinya?" panggil sang ibu keras, tapi tak ada sautan. Hanya angin malam yang berembus pelan membawa suara gemerisik daun pisang. Tidak ada jawaban dari arah sumur. Rasa khawatir semakin merayapi hati ibunya. Dia menoleh ke arah suaminya yang sedang duduk di ruang tamu. "Pak, coba cari Ani ke sumur. Dari tadi loh, dia belum balik juga," katanya dengan nada yang cemas. Suaminya menghela nafas panjang. Anak itu, sudah dibilang jangan mandi malam-malam begini. Mana senter bu? Mau aku lihat." Dengan langkah berat, ayah Ani bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu belakang. Lampu senter kecil di tangannya menjadi satu-satunya sumber cahaya di tengah pekatnya malam. Dia melangkah ke halaman belakang dengan perasaan was-was. Hati kecilnya mendadak merasa ada yang tidak beres pada anaknya. "Ani, sudah, ayo balik ke rumah," teriakan dari dekat pintu. Tapi sama seperti sebelumnya, tidak ada jawaban. Cahaya senter berputar mengitari halaman belakang. Masih tidak ada tanda-tanda Ani berada di sekitar sumur. Ia melangkah lebih dekat, memperhatikan sumur itu dengan cermat. Air di dalam sumur terlihat tenang, tetapi ember timba masih menggantung di ujung tali, seakan belum sempat diangkat kembali. Hawa di sekitaran sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Ayah Ani mulai merasakan sesuatu yang janggal. "Ani," panggilnya sekali lagi dan kali ini lebih keras. Hatinya mulai berdegup lebih cepat. Tidak mungkin Ani mandi selama itu, apalagi sudah dilarang untuk berlama-lama di dekat sumur saat dalam keadaan hamil. Dengan cemas, ayah Ani berjalan lebih mendekat, lalu menyorotkan senternya ke sekitar. Tidak ada siapapun. Pikirannya mulai dipenuhi dengan bayangan-bayangan buruk. Ia segera bergegas kembali ke rumah, wajahnya tegang. "Ani tidak ada di sumur," ujarnya setengah panik kepada istrinya yang menunggu di ambang pintu. Istrinya segera menyambar senter cadangan, lalu keluar mengikuti suaminya. Mereka berdua berjalan cepat ke arah sumur, berusaha mencari-cari tanda keberadaan Ani. Tapi tetap tak ada jejak dari Ani di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti kampung mereka. "Ani, Ani," suara ibunda Ani menggema di udara. Malam yang semakin sunyi, tidak ada sautan, hanya suara angin yang menggerakkan daun-daun pisang. Wajah ibunya kini pucat, perasaan takut merayapi jiwanya. "Aku akan minta bantuan Mbak Sosro. Ini sudah tidak wajar, Bu," kata ayah Ani. Suaranya terdengar serak. Ia segera berlari menuju ke rumah Mbak Sosro. Sementara sang istri berdiri kaku di dekat sumur, masih memanggil-manggil anaknya yang belum juga kembali. Suasana kampung yang gelap dan sunyi itu tiba-tiba dipecahkan oleh jeritan panjang dari ibunda Ani. Wajahnya pucat, matanya terbelalak saat pandangannya tertuju ke atas, tepat di pucuk pohon mangga yang menjulang di halaman belakang. Tubuhnya gemetar, tangannya refleks menutupi mulutnya yang tak bisa berhenti menjerit. "Astagfirullah, Ani!" Suaranya pecah, bergetar di udara malam yang dingin. Di atas sana, di dekat puncak pohon mangga yang sangat tinggi, Ani terlihat. Tubuhnya tak berbusana, pucat seperti mayat, hanya diterangi cahaya redup dari senter yang diarahkan ke sana. Dia duduk mencangkung di cabang pohon yang paling tinggi, seolah tak merasakan ketinggian yang mematikan di bawahnya. Rambutnya terurai panjang, melambai-lambai diterpa angin malam yang dingin. Akan tetapi yang membuat bulu kuduk berdiri bukan hanya kehadirannya di atas sana, tapi suara tawa melengking tajam dan tidak wajar. Tawa itu terdengar menyeramkan, menusuk ke telinga, seakan berasal dari dua dunia yang berbeda. Ibu Ani semakin lemas, tubuhnya hampir ambruk ke tanah, tapi ia menahan diri. Matanya tak bisa lepas dari bayangan putrinya yang tak lagi tampak seperti manusia.
Detik itu juga, tetangga-tetangga yang mendengar jeritan histeris Ibu Ani segera berdatangan. Mereka membawa lampu senter, beberapa di antaranya memegang obor karena listrik yang masih padam. Rasa khawatir tergambar di wajah mereka. "Ada apa, Bu?" Seorang lelaki tua bertanya dengan nada panik menghampiri Ibunda Ani yang masih terisak di bawah pohon. Dia tak mampu menjawab, hanya tangannya yang gemetar menunjuk ke atas. Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk. Seketika, suasana menjadi tegang mencekam saat mereka melihat apa yang terjadi. "Astagfirullah, itu Ani kan?" bisik salah seorang tetangga tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ya, itu Ani," jawab yang lain. Nafasnya tercekat, mata mereka terpaku pada sosok di pucuk pohon mangga, tak mampu berkata apa-apa. Beberapa lelaki muda yang dikenal mahir dalam hal memanjat pohon segera bergerak. Mereka saling memberikan isyarat untuk mendekat dan mencoba menurunkan Ani. "Kita harus segera menurunkan dia, cepat!" salah seorang di antara mereka berkata. Nadanya memerintah walau suaranya bergetar karena ketegangan. Mereka pun mulai memanjat pohon itu dengan cepat. Meskipun di hati masing-masing ada rasa takut dan gentar, pohon mangga yang besar dan tua itu tak mudah dipanjat, apalagi dengan keadaan yang serba gelap. Akan tetapi, tekad mereka sudah bulat. Mereka harus segera menolong Ani sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Salah seorang dari mereka hampir saja mencapai cabang tempat Ani berada. Dia berhenti sejenak dan menatap Ani dengan cemas. "Mbak Ani, ayo turun, jangan di situ," panggilnya dengan suara setengah mendesak. Ani tidak menjawab. Dia hanya memandang kosong ke arah depan. Bibirnya masih melengkung, membentuk senyuman yang aneh. Tawa tipis dan dingin kembali terdengar. Kali ini suaranya lebih mengerikan, lebih tajam, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Lelaki yang sedang memanjat itu bergidik. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Tiba-tiba Ani berdiri di atas cabang yang besar hanya seukuran lengan. Gerakan aneh kaku, seperti boneka yang dikendalikan oleh tali yang tak kasat mata. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu dari bawah tersentak. Salah satu perempuan bahkan menutup mulutnya, hampir pingsan melihat Ani berdiri di ketinggian dengan tubuh telanjang. Lelaki yang memanjat berhenti bergerak, matanya melebar. Jangan Mbak Ani, jangan berdiri, awas jatuh!" teriaknya penuh kepanikan. Ani seakan tidak mendengar. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Lalu tanpa peringatan lagi, dia melompat dari atas pohon. Tubuhnya terjun bebas ke tanah dengan kecepatan mengerikan. Waktu seolah berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada tubuh Ani yang melayang di udara. Seakan-akan mereka berharap ada keajaiban yang bisa menghentikan peristiwa mengerikan itu. Tapi harapan itu sia-sia. Tubuh Ani menghantam tanah dengan suara berdebum keras, seperti karung berat yang jatuh dari ketinggian. Tanah bergetar, bunyi debuman menggema di udara malam yang sepi. Semua orang terdiam, terkejut, tak mampu bergerak. Jantung mereka berpacu cepat, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Seseorang segera berlari mendekat, tapi langkahnya goyah, penuh keraguan. "Ani!" teriak ibunya lagi. Kali ini suaranya penuh dengan tangisan dan kesakitan. Dia berlari ke arah tubuh anaknya yang tergeletak di tanah, tetapi langkahnya tersandung, jatuh berlutut sebelum mencapai Ani. Beberapa tetangga yang segera berkerumun. Tak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Tubuh Ani tergeletak dengan posisi yang tidak wajar. Kepalanya miring ke samping, tangan dan kakinya tertekuk dengan sudut yang ganjil. Darah merembes dari bagian belakang kepalanya, menggenangi tanah yang gelap di bawahnya. Seseorang memberanikan diri untuk menyentuh denyut nadinya. Lalu dengan cepat tersurut mundur, wajahnya pucat. Dia sudah tidak ada, katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Ibu Ani menjerit lagi. Kali ini ceritanya lebih panjang, lebih memilukan. Suaminya yang baru saja datang dengan membawa Mbak Sosro segera memeluknya, mencoba menenangkannya meski air matanya sendiri tak bisa ia tahan. Orang-orang yang berkumpul di sana hanya bisa berdiri kaku, terpaku pada tubuh Ani yang kini tak bergerak, seolah tak percaya dengan kejadian tragis yang baru saja terjadi tepat di depan mereka.
Kabar kematian Ani dengan cepat menyebar ke seluruh kampung seperti hembusan angin yang membawa rasa duka mendalam di dalam rumah sederhana itu. Suasana terasa begitu berat, hampir tak tertahankan. Ibunda Ani yang sejak malam itu tak bisa berhenti menangis, terduduk lemas di lantai ruang tengah, wajahnya kusut dan matanya bengkak karena air mata yang tak henti mengalir. Tangisnya sering berubah menjadi isak kecil tertahan, lalu kembali menjadi jeritan panjang yang memecah keheningan. "Hani, kenapa harus kamu, Dok?" Katanya berulang-ulang, suaranya parau, seakan menolak kenyataan bahwa putri bungsunya kini telah tiada. Tubuhnya menggigil, menahan perasaan kehilangan yang begitu dalam. Suaminya duduk di sampingnya dengan tatapan kosong. Sejak malam itu, dia hampir tak bicara sepatah kata pun. Sesekali tangannya terulur untuk menyentuh bahu istrinya, mencoba menenangkan, tapi suaranya tetap tidak keluar. Di sudut ruangan, Catur duduk dengan tatapan kosong. Tubuhnya tampak rapuh dan lelah. Bekas air mata masih terlihat di pipinya, namun kini hanya ada kebisuan yang menyelimuti dirinya. Dia bergegas kembali ke kampung. Begitu mendengar kabar musibah yang menimpa istrinya sejak Ani jatuh dari pohon mangga itu, dia belum bisa tidur. Mata merahnya masih menatap lurus ke lantai, seakan berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan berakhir saat dia bangun. Akan tetapi, kenyataan mukulnya berkali-kali membuatnya sadar bahwa orang yang paling dicintainya telah pergi untuk selama-lamanya bersama bayi yang selama ini sudah mereka berdua nantikan. Itu yang dia katakan setiap kali ada orang yang bertanya padanya. Beberapa ibu-ibu tampak berbicara dengan suara yang pelan, wajah mereka tampak prihatin. "Si Ani ini baru aja ngadain acara 7 bulanan. Kenapa bisa begitu?" kata salah satu perempuan tua dengan suara lirih, matanya berkaca-kaca. "Entahlah, apa mungkin dia melanggar pantangan di kampung kita?" jawab yang lain sambil menyentuh lengan temannya itu dengan cemas. Ibunda Ani tercenung, mengingat kembali hari-hari terakhir sebelum sebuah ini terjadi. Dia teringat bagaimana dia dan Ani berdebat kecil perihal soal mandi di sumur menjelang maghrib. Ani yang keras kepala tetap bersikeras meskipun ibunya sudah memperingatkannya berulang kali. "Nanti saja mandinya, tunggu listrik nyala," katanya saat itu. Tapi Ani tidak menggubris. Dia tak pernah mengira jika perdebatan sepele itu akan menjadi percakapan terakhir mereka. Catur terisak, mengejutkan ibunda Ani yang kala itu sedang melamun memikirkan anaknya. Dia menoleh pelan, tersadar bukan hanya dia yang sedang berduka, menantunya pun menanggung kesedihan yang sama. Beberapa kerabat mendekati Catur, mencoba untuk menghiburnya. "Sabar ya, Tur. Ini sudah takdir," ujar seorang paman menepuk bahu Catur dengan hati-hati. Catur mengangguk pelan tanpa bicara. Kepalanya tetap tertunduk, matanya tak lepas dari lantai. Setelah pemakaman, Catur berpamitan pergi. Dia tidak mau menghadiri acara tahlilan dengan alasan ingin menyendiri. Kerabat Ani pun meluluskan permintaan Catur. Mereka berusaha memahami hati lelaki muda yang sedang berduka itu. Akan tetapi, seminggu kemudian, mereka seperti disambar petir ketika mendengar kabar pernikahan kedua Catur. Ya, pernikahan itu berlangsung 2 minggu setelah pemakaman Ani. Orang-orang di kampung tidak habis pikir, bagaimana mungkin Catur yang tampak sangat terpukul atas kematian istri dan calon anaknya bisa begitu cepat memutuskan untuk menikah lagi. Para tetangga dan kerabat Ani membicarakan hal itu dengan bisik-bisik, terutama karena perempuan yang dinikahinya bukanlah orang lain, melainkan tetangga kontrakannya sendiri, yaitu Sari, yang dulunya sangat akrab dengan Ani. Sebelum menikah dengan Catur, Ani sering mengajak Sari menginap di kampungnya, bahkan ia sudah menganggapnya sebagai saudara sendiri. Begitu pula perasaan tetangga Catur yang diundang menghadiri acara pernikahan. Matahari yang biasanya bersinar cerah kali ini tertutup awan kelabu. Angin dingin bertiup dengan kencang, membuat daun-daun berguguran di sekitar pelaminan sederhana yang disiapkan di halaman rumah kontrakan Catur.
Orang-orang yang hadir sesekali melirik satu sama lain dengan ekspresi tak percaya. Dalam hati mereka tersimpan perasaan tak enak. Catur sudah tak menunjukkan tanda-tanda duka seperti yang diharapkan dari seorang suami yang baru kehilangan istri. Malahan, beberapa kali orang melihatnya tersenyum tipis di antara persiapan pernikahan, apalagi Sari. Calon pengantin perempuan tampak begitu santainya, seolah-olah pernikahan ini sudah dipersiapkan sejak jauh hari, bukan secara mendadak. Catur memandang calon istrinya yang sedang dirias. Pernikahan yang akan diadakan hari ini memang hasil dari sebuah rencana panjang. Sejak lama dia sudah jatuh hati pada Sari, bahkan sebelum Catur menikahi Ani. Hanya saja waktu itu Sari tak memberikannya kesempatan, sehingga Catur terpaksa memilih untuk menikahi Ani agar tidak terus didesak oleh keluarganya. Siapa sangka di saat Ani hamil, Sari justru datang mendekatinya. Catur sangat senang karena cintanya bersambut, sehingga dia berniat menceraikan Ani. Akan tetapi, bukannya menceraikan Ani, Catur justru memilih cara lain yang lebih kejam. 1 bulan sebelum kematian Ani, Catur mendatangi seseorang yang dikenal karena kemampuannya dalam ilmu hitam. Dia berbekal membawa segenggam rambut Ani. Sang dukun tersenyum tipis kala mendengar permintaan Catur. Ia lalu berkata, "Ini mudah. Kau hanya perlu menunggu dan dia akan mati dengan sendirinya." Catur yang sudah kalap karena cintanya pada Sari pun setuju, tak peduli lagi dengan nasib Ani atau anak yang berada dalam kandungannya. Kini Catur merasa puas. Ani sudah tidak ada lagi dan dia bisa memulai hidup baru bersama Sari. Tapi itu hanya angan-angannya saja. Di saat tamu-tamu sudah berkumpul, suasana berubah mencekam. Langit semakin gelap, angin bertiup semakin kencang. Catur yang pada awalnya duduk dengan tenang di depan penghulu mulai merasakan keanehan. Tubuhnya terasa panas, seperti ada api yang menyala di dalam dirinya. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, pandangannya mulai berkunang-kunang. Ketika penghulu memulai proses ijab kabul, Catur merasakan tubuhnya gemetar. Tangan dan kakinya seperti kehilangan kendali. Tak lama kemudian, seluruh badannya mengejang. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Kursi yang didudukinya terlempar ke belakang. Ia terjatuh ke tanah. Dengan tubuh yang masih kejang-kejang, para tamu terkejut. Mereka berdiri dengan wajah panik. Beberapa orang mencoba mendekat, tetapi saat melihat Catur menggigit lidahnya sendiri dengan keras, mereka mundur ketakutan. Darah mengucur deras dari mulutnya, membuat semua orang yang melihat bergidik ngeri. Lidah Catur yang digigit itu putus, tergeletak di lantai, disertai suara rangan menyakitkan dari mulutnya yang penuh darah. Sari menjerit keras. Ia mencoba mendekati Catur, tetapi ditahan oleh beberapa orang yang khawatir akan keselamatannya. "Dia kualat!" teriak seorang ibu-ibu di antara kerumunan, sementara yang lain berteriak keras ketakutan. Catur terus berguling-guling di tanah. Wajahnya berubah pucat, matanya terbelalak lebar, seakan melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Tubuhnya berhenti mengejang setelah beberapa menit, tetapi nafasnya masih tersengal-sengal. Darah terus keluar dari mulutnya yang sudah kehilangan lidah. Penghulu yang pada awalnya bersiap untuk mengucapkan ijab kabul hanya terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Tamu-tamu yang lain mulai mundur secara perlahan. Mereka tidak ingin terlibat dalam kejadian aneh ini. Bisik-bisik semakin kencang. Beberapa orang mulai mengait-ngaitkan kejadian ini dengan kematian Ani. "Ani belum ikhlas," gumam salah seorang tetua kampung. "Ini karma untuk Catur." Catur merintih kesakitan, matanya memerah. Ia terlihat begitu menderita. Darah yang mengalir dari mulutnya kini bercampur dengan liur yang terus menetes tanpa henti. Tidak ada yang bisa menolong Catur. Tidak ada yang tahu bagaimana cara mengatasi situasi itu. Suasana pernikahan yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan bagi semua yang hadir. Para tamu memilih pergi satu persatu, meninggalkan halaman rumah dengan ketakutan dan kengerian di wajah mereka. Catur meregang nyawa. Dia mendapatkan karma
dari apa yang sudah diperbuatnya. Selesai. Wow, luar biasa Sanum Nareswari. Endingnya, aduh ngeselin banget ya. Nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka endingnya ya. Bagaimana Ani dan Catur yang hidupnya begitu bahagia, normal seperti yang dilihat. Tapi ternyata setelah itu dibalik semuanya, dan pada saat lagi hamil 7 bulan, istrinya selesai 7 bulan dibikin kayak gitu. Catur tega banget ya. Itulah karena Sari ya. Ternyata sebelum menikah dengan Ani, Catur ini mencintai Sari, tapi karena desakan dari orang tuanya, akhirnya Catur memilih Ani untuk menikah. Maksudnya desakan untuk segera menikah ya, karena saat itu Sari belum mau, dia tidak mau dengan Catur. Tapi itulah, ketika Catur sudah menikah dengan Ani dan Ani sudah hamil, dan itu sih sebenarnya ada di proses ketika Ani tinggal di kampung. Ani tinggal di kampung karena kehamilannya yang dia mabok ya, hamilnya mabok. Nah di saat seperti itulah godaan datanglah tuh si Sari menyatakan cintanya kepada Catur sampai akhirnya Catur gelap mata ya, karena biar bagaimana mungkin cinta sejatinya ya Sari ya dilancarkan guna-guna. Ini salah satu scene paling serem kalau menurut saya ketika Ani berada di atas pohon tuh. Jadi apa ya, di sini sekali lagi nih, di sini tidak ada hantu, tapi penampakan seseorang yang seperti dikisahkan tadi tuh. Ani di atas pohon, maaf ya, dalam keadaan tanpa selai benang pun. Seorang wanita hamil 7 bulan ada di atas pohon yang tinggi itu, kayaknya udah parah banget ya, malam-malam lagi, itu lebih serem daripada hantu kalau menurut saya. Keren banget kisahnya, dan pada akhirnya Catur mendapati karmanya, dibayar tunai, dibayar kontan langsung, luar biasa sekali. Mbak Sanum, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur dengan kisah barusan. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor dengan kisah barusan ya, terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme, silakan kita ambil yang baik-baiknya saja, hikmah yang baiknya, dan dibuang yang buruk-buruknya. Apabila memang tidak ada yang baiknya, kita ambil sebagai hiburan saja. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.